Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini yaitu tentang umur dan usia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setengah atau 50% dari 4 hal pokok dan hal besar yang akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan umur, dengan usia. Jadi ini perkara yang besar dan masalah yang penting sekali. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara, sampai dia mempertanggungjawabkan 4 perkara besar. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang usia mudanya, dengan apa diisi usia muda itu. Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa amalihi wa an ilmihi madza amila bihi, dan yang keempat tentang ilmunya, dengan apa diamalkan ilmunya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 2 hal yang akan ditanyakan terhadap manusia dari 4 perkara besar itu, yaitu pertama tentang umur secara umum, dan yang kedua tentang usia muda. Kenapa usia muda dikhususkan? Padahal kita tahu usia remaja atau usia muda sudah masuk dalam usia secara keseluruhan. Paling tidak ada 2 alasannya. Yang pertama, oleh karena di usia muda itulah manusia melakukan revolusi besar dalam hidupnya. Di sana dia berumah tangga, di sana dia punya keturunan, di sana dia membangun karirnya, dan seterusnya. Dan yang kedua, oleh karena rata-rata manusia ketika dia sukses di dalam melalui masa-masa mudanya, kalau masa-masa mudanya diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, jauh dari kemaksiatan, jauh dari hal-hal yang buruk, maka insya Allah diharapkan juga dia akan sukses melewati masa-masa tuanya, dan demikian pula sebaliknya.
Nah, jemaah sekalian, ada beberapa perumpamaan yang dikaitkan dengan umur. Yang pertama, ada yang memperumpamakan umur itu dengan pedang. Kasaif, al-waqtu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Apabila kita tidak pandai mempergunakan pedang itu, maka bisa-bisa dia yang akan mencelakakan kita, pemakainya. Yang kedua, ada yang memperumpamakan waktu itu seperti batu es atau es batu, terserahlah. Yang penting jamaah paham. Kalau batu es itu atau es batu itu kita keluarkan dari kulkas, maka dipakai atau tidak dipakai, dia akan hancur dengan sendirinya. Maka begitu juga dengan usia manusia. Begitu juga dengan umur kita. Kemudian yang ketiga, ada yang memperumpamakan dengan seperti ar-rih, seperti angin. Dia akan bertiup baik kita dikala sehat ataupun sakit. Dia akan senantiasa bertiup dalam kehidupan kita, baik dikala kita senang ataupun dikala susah. Maka pandai-pandailah kita menggunakan waktu kita dan umur kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir ada sebuah kisah ya, yang diceritakan bahwa ketika Nabi Nuh yang merupakan manusia yang terpanjang umurnya di dunia, hampir 1000 tahun, ketika akan meninggal dunia, ditanya oleh malaikat, Bapak Ibu masih ingat nama istri Nabi Nuh? Ya pasti lupa kan? Namanya itu Bunuh. Ya. Bunuh, ya Bunuh. Nah, ditanya oleh malaikat, wahai Nabi Nuh, engkau kan manusia yang terpanjang umurnya di dunia ini. Ya, kata Nabi Nuh. Lalu kata malaikat, bagaimana kamu merasakan umur yang panjang itu? Lalu kata Nabi Nuh, seperti saya memasuki sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Saya masuk di pintu yang satu dan segera keluar dari pintu yang kedua. Artinya sangat cepat sekali. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu Nabi Nuh yang umurnya hampir 1000 tahun. Bagaimana dengan kita, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Nabi, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur rata-rata umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kita bisa bayangkan. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian, ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah jadikan umur kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, penuh dengan kontribusi kebaikan, sehingga insya Allah meskipun singkat umur kita, tetapi di akhirat kelak kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk konkret dari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa menempati Jannatul Firdaus bersama kekasih kita yang kita senantiasa rindukan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.